Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Mutiara Kanita, NPM 0521200035. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Saya akan memaparkan artikel tentang permasalahan kependudukan bagi pembangunan dan perencanaan wilayah. Permasalahan kependudukan menjadi hal yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Permasalahan ini terjadi akibat faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia, dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Meningkatnya jumlah dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia makin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Permasalahan kependudukan menjadi hal yang penting karena jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena penduduk merupakan sumber daya hidup dan menjadi faktor penting dalam pembangunan, serta elemen penting dalam penataan dan perencanaan wilayah. Masalah kependudukan dapat dibagi menjadi dua jenis masalah, yaitu masalah demografis dan masalah non-demografis. Masalah demografis adalah masalah yang meliputi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Masalah demografi dapat meliputi 1. Persebaran penduduk yang tidak merata, 2. Tingginya pertumbuhan penduduk, 3. Tingginya tingkat ketergantungan, 4. Kepadatan penduduk, 5. Kualitas penduduk rendah, 6. Meningkatnya migrasi. Persebaran penduduk yang tidak merata. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 270 juta jiwa. Tentunya hal itu tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia. Tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan luas wilayah Indonesia menyebabkan persebaran jumlah penduduk di Indonesia tidak merata. Tingginya pertumbuhan penduduk. Penduduk Indonesia tiap tahun makin bertambah. Hal ini tentunya memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu, jika jumlah penduduk usia kerja bertambah, maka akan mendapatkan bonus demografi yang menguntungkan dari segi ekonomi. Jika kualitas pekerja bagus dan produktif, maka bonus demografi akan memicu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya masalah lingkungan dan menambah jumlah pengangguran. Jika jumlah penduduk banyak, maka kebutuhan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak juga besar. Pembangunan perumahan menyebabkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kurangnya daerah resapan air, penyediaan sumber daya alam, merusak lingkungan, dan bencana alam. Tingginya tingkat ketergantungan. Tingginya penduduk yang tidak bekerja atau non-produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja atau produktif menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan. Jika jumlah penduduk non-produktif banyak, maka tingkat kebergantungan hidup terhadap penduduk produktif akan tinggi. Penduduk non-produktif akan menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Alhasil, penduduk produktif yang akan menanggung beban ekonomi. Kepadatan penduduk. Tingginya jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah dapat menyebabkan kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan masalah-masalah sosial dan lingkungan seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, dan pemukiman kumuh. Kualitas penduduk rendah. Sampai saat ini, tingkat kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan akan memengaruhi kualitas masyarakatnya. Kurangnya kualitas pendidikan inilah yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Angkatan kerja yang memasuki usia kerja sangat sedikit yang mendapatkan pendidikan keterampilan untuk bekerja. Hal ini dapat berdampak bagi persaingan dunia kerja. Meningkatnya migrasi. Banyaknya penduduk yang bermigrasi dari suatu kota ke kota lain disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ingin mencari pekerjaan dan kemiskinan. Migrasi dapat menyebabkan masalah kependudukan. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan jumlah penduduk dan pengangguran di kota besar.
Masalah non-demografis adalah masalah yang meliputi masalah sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Masalah non-demografis dapat meliputi 1. Rendahnya tingkat sanitasi, 2. Peningkatan pengangguran, 3. Meningkatnya kemiskinan, 4. Penurunan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, 5. Menurunnya kualitas pendidikan, 6. Peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Rendahnya tingkat sanitasi. Rendahnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup bersih seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan, dan tidak makan makanan sehat perlulah diperhatikan karena gaya hidup bersih sangat penting untuk kehidupan. Jika kita tidak menerapkan gaya hidup bersih, maka akan berdampak pada kesehatan diri dan lingkungan. Meningkatnya pengangguran. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran. Pertumbuhan penduduk dapat berarti juga peningkatan jumlah angkatan kerja. Dengan meningkatnya penduduk, maka semakin sempit lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan persaingan ketat antar tenaga kerja yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Meningkatnya kemiskinan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Akibatnya dalam upaya pemenuhannya terjadi kompetisi hingga pada akhirnya terjadi kenaikan harga kebutuhan. Kondisi ini mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Penurunan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Terjadinya ledakan penduduk menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan dan kesehatan seperti gizi buruk dan permasalahan kesehatan lainnya. Peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan banyaknya kebutuhan. Kebutuhan kesehatan yang harus dipenuhi tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan, sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Selain pertumbuhan penduduk, kesadaran akan hidup bersih masyarakat juga masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan penurunan kesehatan di masyarakat. Menurunnya tingkat pendidikan. Pesatnya peningkatan penduduk mengakibatkan tingginya jumlah anak usia sekolah. Peningkatan ini akan menimbulkan masalah, yaitu kesempatan memperoleh pendidikan akan makin sempit. Tingginya biaya pendidikan juga akan membebani masyarakat. Jika masyarakat kurang mendapatkan pendidikan yang semestinya, maka kualitas penduduk juga akan rendah. Peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Meningkatnya penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan pangan dan tempat tinggal. Jika terjadi peningkatan penduduk, maka banyak dilakukan pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Hal ini dapat berdampak bagi lingkungan. Ketersediaan tempat tinggal yang terbatas juga mengakibatkan banyak perumahan liar dan kumuh. Masalah-masalah kependudukan dapat diatasi dengan cara 1. Memakai dan melakukan program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan jumlah penduduk. 2. Pemerataan pembangunan. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Melakukan pelatihan keterampilan untuk pekerja. 5. Memberikan penyuluhan tentang pengolahan sumber daya alam dan menjaga lingkungan. 6. Memberikan penyuluhan gaya hidup sehat. 7. Meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.